Bismillah, cek sound, Bismillah, cek sound, Bismillah, cek sound, teman-teman. Sesaat lagi kita belajar adzan ya. Cek sound terlebih dahulu, cek sound. Suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman. Ya, mohon komentarnya ya. Apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Ya, sesaat lagi kita akan bersama-sama belajar adzan ya. Ya, seperti biasa cek sound dulu. Mohon komentarnya ya yang sudah bergabung. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Kristriono dalam pelatihan adzan ya, insyaallah ya. Baik, seperti biasa kita awali latihan pernafasan dulu. Ya, coba sudah lama nggak latihan pernafasan ya? Ya, kita ini ya, sebentar saya bersihkan dulu nih, kotor ternyata. Ya, kita cari dulu. Nah, ini nih. Ya, baik. Kita coba ya. Seperti biasa, ambil nafas, kemudian kita suarakan suara A sepanjang-panjangnya. Coba kuat berapa detik. Ya, alhamdulillah 25 ya. Masih agak batuk nih teman-teman. Kadang-kadang tenggorokan tuh tiba-tiba gatal gitu ya. Entah kurang minum, entah apa ya. Jangan lupa sediakan air minum, air putih aja. Ya. Baik, kita ulang lagi. Badan rileks, semuanya rileks ya, jangan tegang. Karena itu akan mempengaruhi panjang dan pendeknya nafas. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar teman-teman ya. Ya, lumayan nambah ya. Nah, rileks ini sangat penting. Kenapa? Kadang-kadang nafas kita panjang, tapi pas di panggung tiba-tiba berkurang ya. Nafas kita tiba-tiba berkurang, nggak begitu panjang. Itu karena tegang. Ya, tapi susah untuk tidak tegang, Ustadz. Kalau di panggung emang iya, karena ada demam panggung ya. Atau ada nervous. Nah, itu nervous itu bisa mengurangi bisa mengurangi kemampuan kita. Maka dilatih supaya nggak nervous. Latihannya gimana? Latihannya gimana ya supaya nggak nervous? Supaya nggak nervous ya harus jam terbangnya harus ditambah. Jadi harus sering tampil. Itu saja.
Ya, harus sering tampil. Itu nanti lama-lama nervous itu akan hilang. Tapi jangan putus asa teman-teman. Saya ngalamin perasaan nervous yang luar biasa. Ya, masih ada, normal. Bahkan kalau kata guru saya itu penceramah, sudah ceramah kemana-mana. Dan itu sudah puluhan tahun beliau menjadi penceramah. Kata beliau sampai sekarang masih ada nervous. Cuman kadarnya tidak banyak gitu ya sekarang karena sudah terbiasa. Gitu. Makanya harus latihan rileks. Aduh, kenapa ini? Waktunya tasbih katanya. Jadi ngingetin nih jam ini ya. Kalau waktunya tasbih ngingetin. Tapi kita kan lagi latihan olah nafas ya. Tasbihnya nanti aja. Ya, nambah ya teman-teman ya. Ya. Jadi upayakan rileks supaya nafas kita lebih panjang. Memang kalau pada saat nervous itu rileksnya itu hilang. Saya pernah dulu ketika tampil ya, itu benar-benar nervousnya luar biasa. Jadi tampil nggak maksimal. Pas di suatu perlombaan itu saya heran gitu ya, padahal yang hadir tuh dikit tapi kok bisa nervous. Sampai pas suatu saat saya eksperimen kecil-kecilan gitu. Sebenarnya yang bikin nervous itu panggungnya, kursinya atau orangnya. Yang bikin nervous tuh apa sebenarnya gitu ya. Sampai saya begitu dulu masih SMA dulu. Jadi ada MTQ tingkat provinsi. Saya perwakilan dari kota dulu ya. Dulu perwakilan dari salah satu kota. Kemudian sebelum tampil itu benar-benar nervous banget ya. Gitu. Nervous terus tampilnya jadi nggak maksimal. Kacau pokoknya tampilnya. Bener-bener aduh nafas pendek terus bergetar, aduh kacau lah pokoknya. Kemudian saya pas udah Shadaqallahul azim ya, itu jadi hilang nervousnya. Pas udah turun jadi plong, kok hilang ya. Jadi yang bikin nervous tuh apa sebenarnya? Itu saya cari-cari. Salam Ustadz. Hari ini kita belajar apa ya? Kita belajar adzan ya. Ya, waalaikumsalam ya. Nah, yang bikin nervous itu apa sebenarnya? Apakah orangnya, panggungnya, kursinya, atau apanya? Nah, kemudian pas lagi kosong nih, tap-tap layar ya teman-teman ya. Ini kok nggak muncul ya tap-tap layarnya, ngumpul di mana ya? Nah, pas pas udah kosong, nggak ada siapa-siapa, ya, saya naik ke panggung itu. Saya duduk, saya ngaji. Perasaan biasa aja, nggak nervous. Berarti yang bikin nervous itu orangnya. Jadi, semakin banyak orang, kadang-kadang kita ya semakin nervous. Logikanya gitu. Semakin dikit, semakin nggak nervous. Tapi kalau sedikit, orang-orangnya itu keluarga kita. Apalagi calon mertua, itu meskipun satu orang, wah nervousnya. Nah itulah, ya. Gitu. Nah terus saya mencari gimana caranya supaya nggak nervous. Ya akhirnya sampailah saya di bangku kuliah ya, mencari yang jurusan komunikasi. Kemudian di sana saya banyak belajar dari para dosen, para guru. Ternyata kata guru-guru saya, kata dosen saya,
Obatnya cuma satu, yaitu sering tampil. Udah, kalau kamu pengen gak nervous, ikut saya gitu. Terus diajak beliau ceramah, saya suruh ngaji. Ya Allah, itu nervousnya luar biasa ya. Nggak pernah ngadepin orang banyak, ini ngadepin orang banyak. Nah, kata dosen saya bilang, aduh Pak, saya nggak kuat nih, nervous gini gitu ya. Nah, jadi tegang banget gitu. Kata dosen saya, tenang aja, nanti kalau sering tampil insya Allah hilang nervous itu. Nah, alhamdulillah karena sering tampil jam terbang kata dosen saya, maka ya alhamdulillah sekarang nervous itu sudah sangat berkurang. Ya gitu ya. Baik, saya naikkan nadanya. Ya, lumayan ya, langsung panjang nih. Gitu ya, makin tinggi makin panjang. Ini sudah sesuai rumus. Ya, tadi ada yang bertanya, kalau lama nggak bersuara kuat, apa pengaruh suara jadi mendem gitu? Sebenarnya kalau suaranya udah jadi sih nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau masih proses belajar, masih awal-awal, nah itu biasanya sangat pengaruh. Tapi kalau sudah jadi, artinya sudah terbentuk suara dalamnya, suara itunya, suara apa namanya, diafragmanya, itu biasanya nggak terlalu pengaruh. Jadi meskipun lama nggak latihan, nah, dilatih sekali aja itu sudah bagus lagi, gitu ya. Makanya upayakan latihan tuh sampai benar-benar jadi, gitu. Baik, saya ingin mengulang apa namanya, azan Kurdi. Bayati Kurdi saya rindu ya. Dan ini versi Syekh Misyari Rosyid, tapi saya pengen coba mix gayanya Ustadz Daeng Sawal. Saya sebenarnya senang karakter beliau, karakter suaranya ya. Agak kemelayu-melayuan gimana gitulah. Tapi saya mix ya, nggak diikutin dari awal. Karena beliau juga kalau di awal-awalnya di awal-awalnya itu pakai gayanya Syekh siapa, banyak mix lah beliau kalau saya lihat ya. Jadi ada Syekh siapa namanya, Alimullah, itu Allah gitu depannya ya. Nah, tapi saya mau mixnya sama Syekh Misyari aja, karena kayaknya lebih cocok gitu. Cuman Ustadz Daeng Sawal itu khasnya ada di Hayya 'alas shalah sama Hayya 'alal falah. Mohon maaf teman-teman, saya tidak mengikuti suaranya, tidak mengikuti plek ketiplek atau ngikutin iramanya, enggak, tapi gayanya saja. Ya, gitu. Depannya saya pakai yang Syekh Misyari Rosyid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Susah ya di sini ya. Saya ulang lagi deh. Saya ulang ya yang ini ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, ini mah ngarang-ngarang aja ya. Jadi saya coba dengerin karakter Ustadz Daeng Sawal. Memang ciri khasnya tuh mendayu-dayu gitu ya. Na 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 na. Nah, gitu ciri khasnya. Nah, itu latihan cengkoknya juga dilatih gitu. Ya, cengkok Melayu kalau menurut saya itu. Tapi keren banget ya. Cuman nada beliau itu sangat tinggi. Jadi kalau nggak salah segini nada beliau. Hayya 'alal falah. Wah, tinggi banget ya. Wah, saya langsung kunang-kunang nada segitu ya. Karena memang beliau menonjolkan di nada tingginya. Ya, betul nggak?
Ya. Nah, kalau suara kita nggak cukup segitu, ya jangan dipaksakan. Karena memang salah satu kelebihan suara beliau itu adalah melengkingnya itu. Coba bayangin segitu coba. Hayya 'alal falah. Wah, tinggi banget. Ya, bisa dilatih tapi ya, bisa dilatih. Tapi hati-hati, harus kondisi benar-benar fit badannya. Kalau lagi kecapean jangan sekali-kali. Apalagi kita karakter suaranya kayak saya, nadanya nada bariton. Bariton itu tengah-tengah nadanya. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Maka ambil yang pas. Ya, gitu ya. Hayya 'alal falah. Agak kakok di situ. Hayya 'alal falah. Nah, gitu. Hayya 'alal falah. Nah, itu dilatih aja ya, sering dengerin. Kunci untuk melatih irama itu dengerin aja. Mau 100 kali nggak apa-apa. Puter terus. Ya, apalagi sambil perjalanan kita naik kendaraan, naik mobil misalnya, puter aja di mobil. Terus itu cara cara mengikuti nada. Ya, jadi disimpan supaya tersimpan dalam memori. Gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman, untuk adzan ini memang saya banyak mengikuti para muadzin populer aja. Jadi belum ngarang sendiri. Sebenarnya bisa ngarang sendiri ya. Cuman hasilnya nggak tahu bagus atau enggak, makanya suka ikut yang sudah populer aja. Ya, itu lebih enak. Ibarat nyanyi mah ngikutin aja penyanyi yang sudah ada. Belum bisa menciptakan lagu sendiri. Maksudnya bukan berarti belum bisa meramu irama sendiri. Bisa, tapi masalahnya kadang nggak pede bagus apa enggak ini gitu ya. Bisa saja karena dasar-dasar iramanya kan sama saja gitu ya. Nah, makanya yang saya tampilkan memang adzan-adzan yang sudah populer aja sementara ini. Tapi ada beberapa yang saya bikin itu di adzan hawan ya. Bisa lihat di aplikasi merah, tapi itu udah lama ya. Nah, sebenarnya kadang-kadang pengen bikin komposisi sendiri gitu. Ya. Kayaknya saya kasih gemak ya. Sekali lagi saya ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, ada yang komen nafasnya nggak kuat, katanya latihan ya, latihan pernafasan. Tadi di awal sudah saya kasih tahu cara melatih pernafasan dan suara. Baik teman-teman, nampaknya kita cukupkan dulu ya pertemuan malam hari ini, karena saat lagi adzan Isya, dan saya juga pada Isya nanti langsung ada kelas online. Silakan untuk informasi lebih lanjut tentang program-program Ustadz Kris Official ini, silakan teman-teman bisa follow akun Ustadz Kris Official. Terima kasih teman-teman, mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa live lagi besok pagi insyaallah ya, jam 7:30 kita belajar irama nahawan. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.